kabar Umi? Kabar baik. Tapi kita cubit dulu, bener nggak sih Umi Elvi? Ya ampun, pakai dicubit, kita cubit lagi dah. Cubit-cubitan, oh cubit-cubitan. Oh, Senggol-senggolan, oh senggol-senggolan. Bener nggak sih nyanyinya Umi? genit-genit cowok sekarang. Umi, katanya 3 panelis ini ngefans banget loh sama Umi. Tapi saya nggak percaya. Kita tes dulu ya Umi. Oh iya. Coba kalau bener-bener ngefans sama Ratu Dangdut kita, coba nyanyikan satu lagu favorit dari lagunya Umi. Mungkin Kang Ronald dulu. Oke. Dekat Umi ya. Berdiri. Oh ini. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Menyentuh kalbu. Sian ya, tinggi bener ya. Nada cewek sama nada cowok Betul. yang beda. Basah diri ini, basah hati ini. Kasih dan sayangmu menyirami hidupku bagaikan mandi madu. Thank you. Silakan duduk. Susah kan? Tadi Kang Ronald, sekarang yang senior dong, yang paling genit, Mbak Tejo. Ya, boleh. Oh dia mau itu. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula-gula. Gula gula gula. Gula yang manis. Kalau Mas Indu, Aku nggak berani nyanyi di depan Ratu, Kayo. Bagian jogetnya aja. tapi sebutin lagu yang favoritnya Mas Indu apa? Yang Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Legend. Secuplik bisik-bisik tetangga itu gimana sih? Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Wow. Silakan duduk Umi. Oke. Kenapa Mbak Tejo? Yang menarik, kenapa Umi selalu curiga bahwa suaminya nggak mungkin ke sana kalau nggak dikasih gula-gula. Siapa tahu ke sana lagi diskusi soal Q&A. Karena setiap pertanyaan ada jawaban. Dia diskusi sampai pagi. Kita langsung mulai aja bisik-bisik Umi Elvi. Jadi Iya, kenapa Umi Elvi selalu curigaan kan? Silakan duduk Umi Elvi. Lah. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu. Oh my God. Malam ini malam yang paling ceria dalam episode Q&A. Terima kasih. Apa sih resepnya Umi selalu sehat, bugar, di usia yang sangat senior? Nggak ada rahasia sebenarnya. Oh ya? Cuma bersyukur, mengikuti apa yang ada, terus menyikapi dengan bijaksana. Dari dulu saya sering lihat Umi Elvi nyanyi, main film. Yang paling khas dari Umi Elvi, saya pengen Umi praktekkan. Yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Yaitu ini loh teman-teman. Oh, kedipan mata. Kedipan mata. Coba Umi Elvi lihat kamera dong. Bisik. Sebenarnya semuanya bisa untuk gini, bisa. Beda. Beda ya? Beda. Ya, syukur ya, Lagi Umi alhamdulillah. dong. Cantik mana cantiknya, mana cantiknya? Aduh, aku diiniin kayak bocah ya. Umi, sampai dengan saat ini kalau saya lihat ini belum ada satupun kandidat yang bisa menggantikan sosok Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Bener kan? Gak ada yang bisa dikasih Gak tempat ada kan? berikutnya ke siapa nih? Gak ada. Nah, karena memang satu-satunya ikon yang tak tergantikan. Tapi menurut Umi sendiri, Umi punya pandangankah siapa sih sosok yang layak untuk diberikan tongkat estafet oleh Elvi Sukaisi? Atau memang Umi merasa gak ada, akulah satu-satunya? Ya salam. Ini semua tidak terlepas dari ketentuan Allah. Ya kan? Memang tuntutan seorang Ratu Dangdut itu saya merasa nggak gampang. Banyak tuntutan dan kita harus, terutama penyanyi kan harus menyanyi dengan benar. Karena tuntutan seorang penyanyi itu suara. Betul. Baru pasti busananya, attitude-nya mesti dijaga, nggak boleh sembarang. Aku juga nggak boleh konyol-konyol. Ya kan, kalau konyol-konyol dikit minta maaf deh ya. Tuntutan seorang penyanyi umpamanya sampai berpredikat Ratu Dangdut itu kan nggak gampang. Nggak bisa sembarang. Umpamanya
rocknya, ya kan raja rock seperti almarhum siapa Michael Jackson. Terus ada lagi penyanyi India seperti Lata Mangeshkar, ya kan? Itu topnya India. Jadi predikat itu nggak gampang, nggak semaunya apa. Dan nggak bisa dikudeta ya Umi ya? Iya, jadi memang dari masyarakat dan artinya bukan dari kita sendiri. Jadi kesimpulannya apa nih? Kayaknya memang menurut Umi nggak ada sih. Belum ada ya? Saya ya? belum melihat itu. Artinya belum utuh. Tapi minta maaf juga, bukan saya ngerasa mutakabir ya, atau ada kesombongan, bukan. Tapi Dia punya tantangan tersulit seperti yang Umi sampaikan tadi apa? Untuk menjaga eksistensi seorang Elvi Sukaisi dari zaman ke zaman. Saya ngerasa bahwa menjadi seorang penyanyi itu harus jujur. Ya jujurnya maksudnya jangan suara dibikin-bikin ya, supaya mau memperkenalkan apa namanya. Saya kepengen punya ciri khas waktu umur 3 SD aja. Saya nggak pakai suara yang mopet-mopetan yang kayak anak kecil manja-manja gitu, enggak. Artinya nyanyi aja kayak biasa. Kayak gitu. Saya waktu disuruh nyanyi sama Abah, saya bilang, "Bah, saya ikut dong." "Mau ngapain ikut?" "Ikut, Bah, saya kepengen ini." "Boleh, tapi nanti harus nyanyi." Hitungannya profesional per kapan? Mulai kapan? Aku pertama rekaman di tahun 1964. Umur berapa itu? Umur berapa? Ya umur berapa ya? 13 kali ya, 12. Nah, Oke, berarti Umi udah 60 tahun. ya. Berkarir. Masuk 61. Mempertahankan 60 tahun lebih berkarir. Apalagi ada disematkan nama Ratu Dangdut. Bagi Umi itu sebetulnya beban. Atau anugerah atau apa sih, Mi? Pertama saya ngerasa bahwa ini anugerahnya Allah. Ya kan? Dan ini bukan dari saya, tapi dari pastinya masyarakat yang menilai. Saya selalu ingat pesan suami, harus nyanyi yang betul. Walaupun waktu itu masih kecil nyanyi balonku ada 5. Nah itu kan harus rupa-rupa warnanya. Kalau mau didangdutin. Merah, kuning, kelabu. Ya kan? Jadi harus benar-benar notasi di notasi nyanyi yang betul. Nggak asal gitu ya, nyanyi itu nggak bisa ya Umi ya. Dan aku selalu memang serius, dan saya sampai saat ini pun tidak menggampangkan dalam hal menyanyi. Dan selalu nyanyi itu lihat dulu bagaimana kemauan syair, permintaan syair itu sendiri. Karena orang suka bilang lagu dangdut harus dengan cengkok-cengkok yang baik, sebetulnya enggak. Ada tempat-tempatnya untuk kita bercengkok. Jangan semua lagu dicengkokin gitu bagian semua partnya gitu ya Umi, enggak ya? Enggak. Soalnya di situ ada syair, tuntutan syairnya seperti apa. Ada yang penyampaiannya seperti kita ngomong, ada yang genit, ada yang melo, ada yang itu yang mesti kita rasain. Ini kan sekarang banyak dangdut itu yang udah dimix, ada dangdut Disco koplo, dangdut, hip hop dan segala rap macam. dut, reggae dut. Sementara kalau misalnya Umi kan benar-benar klasik dangdut yang dijaga sampai sekarang ya. Menurut Umi itu seperti apa ya perkembangan musik dangdut sekarang, yang bahkan mungkin banyak yang bilang sekarang itu menurut Umi lebih banyak sensasionalnya atau kualitasnya? Kalau untuk saya tetap kualitas yang harus dijaga. Kalau umpama untuk penampilan otomatis kan harus disertai ya menjiwai lagu itu, ya artinya kita mesti tahu jangan berlebihan. Kalau dangdut yang tadi dengan Nah, kalau klasik itu memang dangdut pure ya, dan itu saya setiap nyanyi umpama sekuntu mawar kan bisa kan bisa begitu. Tapi tetap di tengah-tengah nari dari la la le le la. Umi juga ngelihat memang sekarang musik dangdut tuh bahkan udah melebur ke genre-genre yang lain ya gitu. Aku juga sebenarnya penasaran sih. Tapi Umi sendiri mengikuti nggak, misalkan kayak dangdut sekarang yang ada hip hopnya, ada disco-nya, reggae-nya. Saya ngikutin bagaimana genre-genre yang masuk ya. Cuma kalau di koplo memang saya cuma saran, kalau mau di koplo ini is okay, mau muskilah. Kalau kata orang Arab bilang nggak masalah, boleh-boleh aja, welcome. Tapi tetap kita mesti cari lagu yang pas untuk koplo. Jadi jangan lagu yang umpamanya sampai kapankah, lagu melo tapi Dikoploin, nggak jadi dapet ya. syairnya kesian, terus yang nyiptain lagunya juga kesian kan, dia mengharapkan lagu itu
bagus ya, menyentuh hati, akhir jadi nggak ada lagi, sudah hilang semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.